Guru Besar USU minta Kemenkes evaluasi kebijakan. 2 kapal ilegal fishing diamankan TNI AL di Kepulauan Nias. Korupsi dana atlet 2 pejabat Deli Serdang ditetapkan tersangka. Pemirsa, di informasi yang pertama, puluhan guru besar Universitas Sumatera Utara bersama dosen Fakultas Kedokteran USU dan sejumlah dokter menyampaikan protes terhadap Kementerian Kesehatan melalui pernyataan keprihatinan USU bersuara luruskan nurani bangsa. Salah satu poin yang disuarakan para guru besar ini adalah terkait isu pelemahan kolegium. Pernyataan keprihatinan USU bersuara luruskan nurani bangsa tersebut dibacakan di Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara pada Selasa sore. Pembacaan diwakili Guru Besar Universitas Sumatera Utara, Profesor Gusri Handasa Cipta. Menurut para guru besar, dalam pernyataannya itu menyatakan negara secara sepihak diduga berupaya melemahkan kolegium pasca penerbitan Undang-Undang Kesehatan No. 17 tahun 2023. Pengambil alihan kolegium yang telah selama 50 tahun membina dan mengembangkan berbagai cabang spesialisasi kedokteran dinilai justru akan berdampak negatif terhadap pendidikan kedokteran serta menurunnya mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Buntut dari pengambil alihan kolegium ini, sejumlah dokter dari Rumah Sakit Pendidikan dilakukan pemecatan. Para guru besar prihatin dengan tindakan yang dilakukan Menteri Kesehatan yang notabene bukan merupakan seorang dokter dan tenaga medis tersebut. Guru besar USU juga meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kebijakan Menteri Kesehatan dan mengembalikan proses pendidikan kedokteran seperti semula. Adapun pernyataan sikap ini disampaikan para guru besar USU dan guru besar se-Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto untuk kedepannya memperhatikan dan mengevaluasi kebijakan yang telah dibuat oleh Menteri Kesehatan. Pendidikan kedokteran itu tadi sudah disebutkan oleh Pak Dekan bahwa kita mempunyai fakultas kedokteran, kita mempunyai rumah sakit pendidikan, kita mempunyai yang menjaga pendidikan itu kolegium. Kolegium itu sekarang diambil alih oleh Kementerian Kesehatan. Itu bukan tugas dia. Dalam Perpres jelas bahwa tugas Departemen Kesehatan apa, tugas Departemen Pendidikan apa. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Reski Herdana melaporkan. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Ribuan pengemudi ojek daring berunjuk rasa di depan kantor pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dalam aksinya, mereka meminta pemerintah untuk menindak tegas aplikator yang melanggar aturan pemotongan biaya aplikasi yang melebihi dari 20%. Ribuan pengemudi ojek daring dari berbagai aplikasi bergabung dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan kantor Gubernur Sumatera Utara kemarin pagi. Unjuk rasa ini sebagai bentuk kekecewaan mereka atas kebijakan aplikator yang memberlakukan berbagai program yang merugikan mitra pengemudi dan menyebabkan kesenjangan antar mitra pengemudi. Kebijakan aplikator tersebut seperti program hemat, gabungan order hingga program berlangganan yang keseluruhannya semakin mempersulit mitra pengemudi. Koordinator aksi Agam Zubir berharap agar pemerintah bisa memberikan ketegasan untuk menindak pihak aplikator yang melanggar undang-undang dan menerbitkan perpu yang dapat memberikan perlindungan kepada mitra ojek daring. Aksi damai untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Kami Ojek Sumatera Utara yang tergabung di Godams yang menjadi penanggung jawab aksi hari ini menyampaikan tuntutan yang sama, yaitu kita memohon pemerintah pusat untuk dapat kiranya berkenan memberikan solusi dengan mengeluarkan perpu peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai payung hukum ojol saat ini. Menanggapi tuntutan masa aksi Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menghadirkan perwakilan aplikator untuk mendengarkan langsung keluhan mitranya, Bobi sangat menyayangkan adanya keluhan mitra terkait potongan biaya aplikator yang melebihi dari 20% yang telah melanggar Permen Hub nomor 667 tahun 2022.
Bobi juga meminta agar pihak aplikator dapat memberikan jaminan kepada para mitra berupa jaminan kesehatan mengingat pengemudi ojek daring merupakan tulang punggung keluarga yang harus mendapatkan perlindungan kesehatan sebagai tindakan pencegahan kemiskinan ekstrim. Saya bilang baru ketemu tadi pagi ini. Kita yang tadi apalagi yang masalah jaminan keselamatan ya, saya sangat disayangkan sekali. Jaminan kesehatan juga sangat disayangkan sekali, mereka perusahaan besar sangat menanggung. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Reski Herdana melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Kepulauan Nias, TNI Angkatan Laut berhasil menangkap 2 kapal motor illegal fishing menggunakan bahan peledak atau bom ikan di perairan Kepulauan Nias. Petugas mengamankan 17 ABK berikut barang bukti berupa bahan peledak dan ikan mencapai 2 ton. Dua kapal motor berkapasitas 16 gross ton masing-masing kapal motor Cahaya Mulia Bahari dan kapal motor Yanti 08 diamankan petugas TNI Angkatan Laut saat tengah melakukan aktivitas di sekitar Pulau Sambulaling dan Pulau Ularpini, Kabupaten Nias Selatan. Penindakan ini berawal dari informasi masyarakat bahwa kedua kapal motor itu kerap melakukan illegal fishing di perairan tersebut. Komandan Lanal Nias Kolonel Laut Wisnu Ardiansyah menjelaskan 2 kapal motor itu berasal dari kota Sibolga sedangkan bahan peledak bom ikan yang diamankan mayoritas dalam proses perakitan dan telah siap untuk digunakan. Berdasarkan hasil interogasi, para anak buah kapal atau ABK mengakui bahwa aktivitas illegal fishing di lokasi itu kerap dilakukan mengikuti arahan pemilik kapal tersebut. Selanjutnya TNI melalui Pangkalan Angkatan Laut Nias berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Nias Selatan terkait penerapan status hukum terhadap terduga pelaku illegal fishing. Mengebom ya, jujur. Kita laporkan ke pimpinan tertinggi Angkatan Laut, jadi dari perintah untuk melaksanakan proses hukum, penegakan hukum yang seadil-adilnya. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, ada kekhawatiran akan dilepaskan dengan kong kali kong ataupun ini dan itu, tidak. Ini akan kita laksanakan penegakan hukum yang proper, yang sesuai. Penindakan ini merupakan komitmen TNI Angkatan Laut untuk memperketat keamanan maritim sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak pidana illegal fishing. Dari Nias, kontributor TVRI Sumatera Utara, Aliasa melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Kejari Deli Serdang menetapkan 2 pejabat Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Budporapar Deli Serdang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran dinas kemarin. Keduanya berinisial IS selaku Kepala Dinas dan MSH yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran. IS dan masih diduga terlibat dalam penyimpangan anggaran perjalanan dinas atlet, pelatih, serta pemantau pada kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Sumatera Utara, Porprosu, termasuk belanja perjalanan dinas dan penghargaan prestasi atlet di ajang Pekan Paralimpiade Nasional, Peparnas, tahun anggaran 2024. Kasih Intelijen Kejari Deli Serdang Boy Amari mengatakan, akibat perbuatan Kepala Dinas Budporapar dan sekretarisnya ini, negara mengalami kerugian ditaksir sebesar 600 juta rupiah lebih. Kejari menetapkan keduanya sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan untuk keperluan pemeriksaan lanjutan selama 20 hari ke depan untuk IS ditahan di Rutan Kelas 1 Medan, sedangkan masih di Rutan Perempuan Kelas 2A Medan. Keduanya dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Yungto Pasal 18 Subsidiar Pasal 3 Yungto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yungto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Deli Serdang. Tersangka tersebut yaitu tersangka pertama dengan inisial I, yaitu selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Deli Serdang, dan MS selaku bendahara pada dinas tersebut pada tahun anggaran 2024. Kemudian terhadap kedua tersangka
dilaksanakan penahanan untuk memudahkan penyidikan selama 20 hari ke depan, dan untuk tersangka pertama itu tersangka I ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Medan, sedangkan untuk tersangka kedua MS dilaksanakan penahanan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas 2A Medan. Kejari Deli Serdang menegaskan, kasus ini menjadi perhatian serius dan meminta dukungan masyarakat untuk terus bersama Kejaksaan RI dalam menegakkan hukum secara adil dan humanis guna memberantas tindak pidana korupsi. Dari Kabupaten Deli Serdang, kontributor TVRI Sumatera Utara, Zufri Hafiz melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Batubara menangkap 5 orang yang diduga anggota geng motor karena mengancam warga menggunakan senjata tajam. 5 orang yang 4 diantaranya merupakan anak di bawah umur ditangkap pada Selasa dini hari setelah korban pengancaman membuat laporan ke polisi. Peristiwa bermula saat korban melintas di Jalan Lintas 50, perdagangan dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di sekitar gerbang tol 50, korban dihadang para tersangka yang menenteng senjata tajam. Namun korban berhasil melarikan diri dan langsung menelpon pihak kepolisian. Polisi yang bergerak cepat akhirnya berhasil menangkap para tersangka berikut barang bukti 3 unit sepeda motor dan 5 bilah senjata tajam. Saat ini para tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di kantor polisi. Mereka dijerat pasal 335 KUHP tentang pengancaman dengan ancaman hukuman penjara selama 1 tahun. Terkait pelaku yang masih di bawah umur, polisi akan berkoordinasi dengan pihak Balai Pemasyarakatan. Jadi saat ini masih didalami, ya, terkhusus untuk yang dewasa tadi. Yang ini yang anak-anak masih kita dalami dengan berkoordinasi dengan pihak Bapas. Ya. Pak, ini apakah ada indikasi geng motor, Pak, yang sangat meresahkan? Ini masih diduga. Dengan kita dapati dengan barang bukti yang ada, kita masih diduga, masih melakukan pendalaman. Dari Batubara, kontributor TVRI Sumatera, Catur Haryono melaporkan. Pemirsa, setelah 7 kali beraksi, 4 kawanan curanmor berhasil ditangkap polisi. 3 dari 4 pelaku ditembak polisi karena melakukan perlawanan saat dilakukan pengembangan mencari barang bukti. Unit Reskrim Polsek Sunggal berhasil menangkap 4 pelaku curanmor yang sudah 7 kali beraksi. Dari pengakuan para pelaku, mereka sudah 7 kali beraksi di berbagai lokasi berbeda di wilayah hukum Polrestabes Medan. Penangkapan para pelaku ini bermula dari kasus pencurian sepeda motor di Jalan Mumban Surbati beberapa hari lalu. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi komplotan ini. Tak mau buang waktu, polisi kemudian menggerebek lokasi persembunyian para pelaku. Di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, dan berhasil mengamankan ke-4 pelaku berikut barang bukti motor hasil curian. Polisi kemudian menggeledah lokasi persembunyian tersebut dan menemukan barang bukti kejahatan, yakni kunci T yang digunakan saat beraksi. Saat ditanya, para pelaku mengakui perbuatannya. 3 diantaranya adalah residivis kasus yang sama. Saat dilakukan pengembangan, pelaku mencoba melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri, sehingga polisi terpaksa memberikan tindakan tegas terukur terhadap ketiga pelaku. Wakapolrestabes Medan AKBP Rudi Silaen menjelaskan, motif pelaku adalah ekonomi dan uang hasil kejahatan digunakan untuk berpoya-poya. Uang tersangka sendiri itu dia ada di 7 TKP untuk PSBD hari ini. Hasil dari kegiatan ini dia lebih pada tadi motif ekonomi. Mereka langsung geser ke tangan yang kedua. Itu tadi yang saya ceritakan. Saat ini ke-4 pelaku telah ditahan dan menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sunggal. Para pelaku ini dijerat dengan pasal 363 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman 5 tahun penjara. Ya, pemirsa, petugas unit Reskrim Polsek Medan Tembung kembali melakukan tindakan tegas terhadap aksi prenaisme. Kali ini seorang pria diduga preman melakukan pengancaman terhadap para karyawan toko perabotan rumah tangga di kawasan Jalan Perhubungan Laut Dindang, Percut Setuan, Deli Serdang.
pengancaman hingga pengrusakan barang terhadap karyawan sebuah toko perabotan rumah tangga di kawasan Jalan Perhubungan Laut, Dendang, Deli Serdang. Dalam rekaman kamera pengawas tersebut juga terdengar pelaku melontarkan kalimat makian dan pengancaman terhadap karyawan toko dan meminta dengan paksa untuk bertemu pemilik toko. Hanya berselang kurang dari 24 jam petugas unit Reskrim Polsek Medan Tembung berhasil meringkus pelaku berinisial L dari rumahnya dan dibawa ke Mapolsek Medan Tembung guna pemeriksaan lebih lanjut. Kapolsek Medan Tembung Kompol Johnson Sitompul menyebut berdasarkan pengakuannya, pelaku hendak meminta sumbangan kepada pemilik toko untuk menggelar acara organisasi masyarakat tempatnya bernaung. Pelaku melakukan pengancaman dan pengrusakan karena kesal keinginannya bertemu dengan pemilik toko tak berhasil. Iya, kami langsung menginterogasi si pelaku. Memang sesungguhnya ini adalah karakternya. Ya. Dia memang sengaja ingin mendapatkan sesuatu dengan gampang, dengan cara mengintimidasi. Jadi seperti yang kita saksikan di media sosial, itu tampak jelas bahwasanya pelaku melakukan intimidasi. Polisi meminta kepada masyarakat untuk tak ragu melaporkan jika terdapat kejadian premanisme serupa agar segera dilakukan tindakan tegas. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Agung Harahap melaporkan. Pemirsa, sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya masih dapat Anda saksikan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, untuk meningkatkan geliat UMKM di kalangan mahasiswa dan entrepreneur muda, Kementerian UMKM melalui Deputi Bidang Kewirausahaan berdialog dengan mahasiswa Universitas Sari Mutiara di Medan kemarin. Kehadiran Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Siti Azizah disambut Sivitas Akademika Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan. Kunjungan Deputi ke Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan untuk memberikan dorongan kepada mahasiswa agar memahami keuntungan menjadi entrepreneur muda. Siti Azizah selaku Deputi Bidang Kewirausahaan menyampaikan bahwa Menteri UMKM sangat serius dalam menciptakan wirausaha muda yang mandiri yang dapat menciptakan peluang usaha sekaligus meningkatkan perekonomian bangsa. Kementerian UMKM memiliki link yang dapat diakses mahasiswa untuk dilatih agar memiliki skill dalam menciptakan produk yang inovatif sekaligus memiliki nilai jual. Dikatakan bagi kelompok mahasiswa yang ingin mendapat pelatihan UMKM akan difasilitasi oleh kementerian karena wirausaha muda dianggap mampu melihat peluang yang begitu menjanjikan. Pada kesempatan itu, Siti Azizah juga mengapresiasi semua pihak yang mendukung kemajuan pelaku UMKM muda sehingga siap mengembangkan kemampuannya dalam menciptakan produk. Siti Azizah juga mengapresiasi Yayasan Sari Mutiara Indonesia yang sangat serius mendorong mahasiswanya untuk menjadi pelaku UMKM muda yang mandiri. Kepada mahasiswa, Siti Azizah berpesan agar tetap belajar dan meningkatkan kualitas produk yang dibuat sehingga dapat diterima di seluruh kalangan. Yang pasti adalah kita berikan mereka basicnya dulu. Kalau mahasiswa ini kan mereka belum punya bayangan mengenai apa sih pengusaha. Itu sebabnya kita memberikan pelatihan biasanya. Bagaimana sebagai calon wirausaha untuk dia bisa membuka usaha. Itu basic banget. Nah dari situ nanti kita lihat memang mereka udah siap apa belum. Jadi ada 3 tahapan. Calon wirausaha, wirausaha pemula, kemudian wirausaha mapan. Pesan saya 1, harus tekun, berani, dan punya modal niat untuk menjalankan usaha itu. Ketua Yayasan Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan Perlindungan Purba mengapresiasi kehadiran Deputi Bidang Kewirausahaan dan langsung berdialog dengan mahasiswa dalam meningkatkan geliat entrepreneur muda di lingkungan kampus. Bentuk keseriusan Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan menjadikan mahasiswa sebagai pelaku usaha. Setiap fakultas memiliki mata kuliah kewirausahaan. Mata pelajaran kewirausahaan diberikan di setiap prodi semester ketiga. Dan sekarang kita juga akan mengembangkan, selain mereka wirausaha, kita akan mengembangkan lagi pendidikan bahasa Jepang atau bahasa asing sehingga bisa mereka bekerja di luar negeri. Jadi kita selalu kepingin semua yang alumni maupun mahasiswa yang di Sari Mutiara ini berkat dukungan para dosen mempunyai nilai tambah.
Pada kesempatan tersebut, mahasiswa USM Indonesia melakukan pameran berbagai produk yang telah dihasilkan dan langsung diperkenalkan kepada Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Republik Indonesia. Pemirsa, Universitas Negeri Medan Unimed kembali menggelar prosesi wisuda untuk periode Mei 2025 berjumlah 744 lulusan dari berbagai jenjang dan program studi yang berlangsung selama 2 hari mulai 21 hingga 22 Februari 2025 di Gedung Auditorium Unimed. Pada periode ini, Unimed meluluskan 744 wisudawan yang terdiri dari 4 lulusan program pasca sarjana, 133 lulusan Fakultas Ilmu Pendidikan, 96 lulusan Fakultas Bahasa dan Seni, 70 lulusan Fakultas Ilmu Sosial, 143 lulusan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 150 lulusan Fakultas Teknik, 83 lulusan Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan 65 lulusan Fakultas Ekonomi. Rektor Unimed Profesor Baharudin menegaskan bahwa gelar akademik yang telah diraih bukanlah akhir dari proses belajar. Pihaknya mendorong para lulusan untuk terus mengembangkan diri, baik melalui studi lanjut maupun dalam dunia kerja. Profesor Baharudin mengajak para lulusan untuk menjaga nama baik alma mater dengan terus menjalin komunikasi dengan Unimed melalui ikatan alumni serta berkontribusi dalam pengembangan universitas. Kita juga sudah siapkan bahwa selain dia menyiapkan apa yang harus diselesaikan, tetapi apa yang dikerjakan itu ada dampaknya ke masyarakat. Oleh karena itu saya katakan tadi, Unimed sudah menerapkan kurikulum outcome education, artinya kurikulumnya itu selalu memikirkan bagaimana dampak yang dikerjakan. Karena selama ini kan jangan sampai dampak-dampak yang timbul itu hanya merusak alam, merusak lingkungan, merusak keadaan sosial. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi baru saja meluncurkan program baru Dikti Saintek berdampak sebagai arah baru kebijakan pendidikan tinggi sains dan teknologi di Indonesia. Hal tersebut dikatakan Rektor Universitas Negeri Medan Profesor Baharudin pada pidatonya di Wisuda Unimed periode Mei 2025 di Medan pagi tadi. Dikatakan program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, sains dan teknologi. Program Dikti Saintek berdampak merupakan langkah strategis dan transformatif yang dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan nasional dan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Pendidikan tinggi tidak hanya berperan sebagai penyedia ilmu pengetahuan, tetapi harus mampu sebagai penggerak utama perubahan sosial dan ekonomi bangsa. Pendidikan tinggi, sains dan teknologi. Melalui program baru ini diharapkan menjadi penggerak semangat baru agar pendidikan tinggi dapat bergandengan tangan dengan pemerintah daerah, industri, masyarakat dan UMKM. Berkolaborasi mendorong terjadinya kemajuan-kemajuan sehingga kampus bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak di masyarakat. Unimed telah bergerak melalui semua aktivitas akademik dan non-akademik dalam mensukseskan program Dikti Saintek berdampak yang muaranya agar lulusan Unimed dapat bersaing dan berkolaborasi bersama dengan semua pihak dalam mencapai masa depan cita-cita yang gemilang dan mampu memberikan jawaban terbaik atas semua permasalahan masyarakat. Dalam menyahuti harapan baru program Dikti Saintek berdampak ini, diperlukan lulusan sarjana berkarakter unggul, yakni individu yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi perlu memiliki growth mindset, etika, integritas, serta kemampuan soft skill lainnya yang memungkinkan lulusan pendidikan tinggi menjadi pemimpin perubahan di masyarakat dan dunia kerja. Pemirsa, untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran yang berbudaya dan berkelanjutan, Dinas Pendidikan Tapanuli Utara menyelenggarakan acara peluncuran muatan lokal Batak Toba. Semangat memperingati Hari Kebangkitan Nasional bersama penerbit Erlangga dan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara resmi meluncurkan buku budaya Batak Toba serta menggelar seminar. Peluncuran buku ini merupakan bagian dari upaya pelestarian budaya lokal melalui jalur pendidikan sekaligus mendukung visi Tapanuli Utara sebagai daerah yang maju berbudaya dan berkelanjutan.
Buku budaya Batak Toba yang merupakan hasil karya para guru terbaik dari Taput yang telah berhasil menembus penerbit nasional PT Erlangga. Wakil Bupati Taput Denny Lumbantorwan menyatakan hal ini menjadi simbol dukungan penuh pemerintah kabupaten terhadap inovasi dalam dunia pendidikan. Dengan mengangkat semangat gerakan lokal seperti Tapamajuma atau Tapanuli Utara Maretong Manjaha Martorsa dan Saitapaya siswa-siswi Tapanuli Utara peduli kebersihan lingkungan dan sekolah sebagai wujud pembentukan karakter peserta didik yang unggul dan peduli terhadap lingkungan. Dihadiri sekitar 800 peserta, kepala sekolah pengawas Korwil serta seluruh guru penggerak dari jenjang PAUD SD hingga SMP Sekapanuli Utara. Dalam materi yang disampaikan oleh Rektor IAKN Tarutung Albiner Siagian dan Yasmirah Mandasari Saradi, ahli kriminologi dari Universitas Pancabudi Medan, serta advokat Olsen Lumbantobing juga membahas isu-isu penting seperti kekerasan seksual pada anak dan perundungan di lingkungan sekolah diharapkan menjadi edukasi bagi orang tua dan pendidik agar lebih proaktif dalam menjaga keselamatan serta hak-hak anak. Kepala Dinas Pendidikan Taput Bontor Hutasoid mengatakan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan pembelajaran tersebut, launching buku muatan lokal budaya Batak Toba yang telah selesai disusun akan menjadi bahan ajar utama sekaligus pedoman bagi guru dan peserta didik dalam memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai budaya Batak Toba dalam kehidupan sehari-hari. Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara melakukan kegiatan launching buku, di mana buku kita ini adalah buku budaya Batak Toba. Buku ini ditulis dari guru-guru yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara. Juga mempunyai nilai ya yang tidak bisa dinilai harganya. Jadi dengan buku ini anak-anak kita ini nanti bisa menjadi lebih mencintai budaya Batak Toba itu. Nah, harapannya orang Batak itu punya jati diri yang kuat, dididik dari mulai anak-anak kecil. Dari Kabupaten Toba, kontributor TVRI Sumatera Utara, Harapan Sagala melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Binjai memberikan apresiasi dan penghargaan kepada sejumlah atlet penyandang disabilitas yang ada di Kota Binjai. Para atlet yang dinilai telah berjasa memberikan sumbangsi dalam membangun Kota Binjai. Pemberian penghargaan kepada atlet penyandang disabilitas ini dilaksanakan di Gedung DPRD Kota Binjai. Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, menyebutkan dalam momen perayaan HUT Kota Binjai, pemerintah turut berbagi kebahagiaan dengan memberikan piagam penghargaan kepada atlet berprestasi. Penghargaan juga diberikan bukan kepada atlet saja, melainkan juga kepada mereka yang telah berjasa memberikan sumbangsih dalam membangun Kota Binjai. Salah seorang penerima penghargaan yakni Evi Yunita Pohan yang merupakan seorang atlet kursi roda berkebutuhan khusus yang meraih prestasi di ajang Peparnas ke-17 di Solo tahun 2024. Membantah adanya pemotongan bonus oleh National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) Kota Binjai, Evi Yunita Pohan merupakan atlet di bawah binaan NPCI Kota Binjai yang sudah banyak mengukir prestasi cemerlang di ajang Peparnas tingkat nasional. Untuk Peparnas 2021 di Papua lalu, Evi mendapat 1 medali emas dan 2 medali perak. Sedangkan untuk Peparnas 2024 di Solo, Evi berhasil memperoleh 1 medali emas untuk kontingen Sumatera Utara. Selain Evi, atlet berkebutuhan khusus lainnya yakni Muhammad Fajar Kurniawan juga mendapat piagam penghargaan karena berhasil meraih prestasi di tingkat nasional. Fajar merupakan atlet taekwondo yang meraih emas di ajang Peparnas ke-17 Solo tahun 2024 lalu. Tapi bukan pada atlet saja, tetapi pada Kabupaten Kota, Wakil Kota, RD-nya, sudah memberikan penghargaan pada orang-orang yang berprestasi yang punya sumbangsi. Dari Kota Binjai, kontributor TVRI Sumatera Utara, Endang Junaidi melaporkan.
Pemirsa, Universitas Negeri Medan Unimed kembali menggelar prosesi wisuda untuk periode Mei 2025 berjumlah 744 lulusan dari berbagai jenjang dan program studi yang berlangsung selama 2 hari mulai 21 hingga 22 Mei 2025 di Gedung Auditorium Unimed. Pada periode ini, Unimed meluluskan 744 wisudawan yang terdiri dari 4 lulusan program pasca sarjana, 133 lulusan Fakultas Ilmu Pendidikan, 96 lulusan Fakultas Bahasa dan Seni, 70 lulusan Fakultas Ilmu Sosial, 143 lulusan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 150 lulusan Fakultas Teknik, 83 lulusan Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan 65 lulusan Fakultas Ekonomi. Rektor Unimed Profesor Baharudin menegaskan bahwa gelar akademik yang telah diraih bukanlah akhir dari proses belajar. Pihaknya mendorong para lulusan untuk terus mengembangkan diri, baik melalui studi lanjut maupun dalam dunia kerja. Profesor Baharudin mengajak para lulusan untuk menjaga nama baik alma mater dengan terus menjalin komunikasi dengan Unimed melalui ikatan alumni serta berkontribusi dalam pengembangan universitas. Kita juga sudah siapkan bahwa selain dia menyiapkan apa yang harus diselesaikan, tetapi apa yang dikerjakan itu ada dampaknya ke masyarakat. Oleh karena itu, saya katakan tadi, Unimed sudah menerapkan kurikulum outcome education, artinya kurikulumnya itu selalu memikirkan bagaimana dampak yang dikerjakan. Karena selama ini kan jangan sampai dampak-dampak yang timbul itu hanya merusak alam, merusak lingkungan, merusak keadaan sosial. Pemirsa, informasi seputar haji akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya, pemirsa, sebanyak 333 jamaah haji asal Kota Binjai dilepas Wali Kota Binjai ke Asrama Haji Medan untuk diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Sebagian besar jamaah haji yang akan terbang dengan kloter 17 embarkasi Kuala Namu ini termasuk dalam kelompok lansia. Sekitar pukul 3:30 dini hari tadi, 333 calon jamaah haji asal Kota Binjai, Sumatera Utara diberangkatkan Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, dari pendopo rumah dinas Wali Kota Binjai. Keberangkatan ratusan calon jamaah haji ini menggunakan 9 bus dan 4 unit ambulans. Dari 333 calon jamaah haji asal Kota Binjai yang tergabung dalam gelombang kedua kloter 17 embarkasi Kuala Namu Deli Serdang ini, banyak yang tergolong lansia dan harus menggunakan kursi roda serta menggunakan ambulans. Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, mengatakan meski banyak calon jamaah haji yang masuk ke dalam kelompok lansia, namun pemerintah Kota Binjai sudah menyiapkan obat, obatan dan petugas yang nantinya akan membantu jamaah selama di Tanah Suci. Bukan hanya itu, Wali Kota Binjai juga meminta seluruh jamaah agar bisa bekerja sama selama menjalankan ibadah di Tanah Suci dan jangan pergi sendirian agar seluruh jamaah bisa terus dalam keadaan sehat. Wali Kota Binjai juga berpesan agar seluruh jamaah mendoakan Kota Binjai agar lebih makmur dan sejahtera, serta mendoakan seluruh jamaah bisa kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Nantinya 333 calon jamaah asal Kota Binjai ini akan bergabung dengan calon jamaah dari Kota Medan dan akan terbang ke Tanah Suci Mekah pada hari Kamis besok. Sehingga gelombang kedua kloter 17 gabung dengan Kota Medan. Nah, tadi sama-sama kita menyaksikan pelepasan calon jemaah haji dari Kota Binjai. Saya berpesan kepada para calon jemaah haji untuk tetap menjaga kesehatan, saling tolong-menolong, kemudian biar supaya mereka sehat, mengadukan bersama rombongan ya? Bersama-sama dengan calon jemaah haji yang lainnya. Selain bekal obatan, pemerintah Kota Binjai juga memberikan bekal berupa bumbu pecel, sambal teri kacang tanah, serta permen jahe agar seluruh jamaah asal Kota Binjai bisa menjalankan rangkaian ibadah dalam keadaan sehat. Dari Kota Binjai, kontributor TVRI Sumatera Utara,
Endang Junaidi melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mencegah resiko di perjalanan, jamaah haji menjalani pemeriksaan ketat one-stop service di embarkasi Medan. Penyakit hipertensi dan diabetes menjadi penyakit dominan yang menyerang kesehatan jamaah haji. Koordinator Kesehatan Haji Balai Besar Karantina Kesehatan Medan, Dr. Rahmat Ramadan Nasution mengatakan, seluruh jemaah haji akan menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan untuk menentukan kelayakan terbang ke Tanah Suci. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Jabal Nur Asrama Haji Medan kemarin. Menurutnya, setiap jemaah haji diperiksa 2 kali, yaitu di puskesmas dan terakhir saat akan memasuki embarkasi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan mereka benar-benar layak untuk terbang. Dari hasil pemeriksaan kesehatan tersebut, sebagian besar jemaah haji memiliki kondisi kesehatan yang termasuk dalam kategori rawat jalan seperti hipertensi dan diabetes. Kondisi ini masih tergolong aman dan layak terbang, sedangkan pemulihan untuk menstabilkan gula darah dapat dilakukan dalam waktu 2 hingga 4 jam. Ternyata banyak kita temukan jemaah atau jemaah haji itu yang gulanya tinggi, tensinya tinggi, sehingga kita lakukan pemeriksaan rawat jalan lagi. Bahkan kalau memang dibutuhkan, kita akan merujuk ke rumah sakit Mitra Sejati untuk apa? Untuk menurunkan kadar gula darahnya. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Dodi Kurniawan melaporkan. Dan pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan yang berlaku esok Kamis 22 Mei 2025. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung, perakiraan cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Kamis 22 Mei 2025. Pada pagi hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Batubara, Serdang Bedagai, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan sedang hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Asahan, Simalungun, Langkat, dan sekitarnya. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di Langkat, Labuan Batu Utara, Serdang Bedagai, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara, dengan suhu udara 15 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 60 hingga 98%. Arah angin bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan angin 4 hingga 12 km per jam. Pada tanggal 20 Mei tahun 2025 terpantau tidak ada titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada akan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir yang kencang di wilayah pantai timur, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Akhirnya saya Muhammad Azhar Nasution. Selamat sore dan sampai jumpa.